Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rahman dan juga teman saya Lailatul Sa'diyah. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang sering terjadi di masyarakat. Dan salah satunya adalah fanatisme terhadap mazhab atau ormas Islam. Topik yang penting, yang tapi terkadang dianggap remeh, padahal ini bisa menjadi pemecah ulah. Di Indonesia kita punya banyak ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Salafi, dan lainnya. Dan banyak juga yang mengikuti mazhab-mazhab fikih seperti Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali. Tapi sayangnya, sebagian dari kita terlalu fanatik. Fanatik yang bukan cinta karena ilmu, tapi karena merasa kelompoknya paling benar, bahkan sampai menganggap kelompok lain besar. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bersatu, bukan saling menyalahkan. Beliau bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya, tidak membiarkannya, dan tidak merendahkannya. Hadis riwayat Muslim. Tapi kenyataannya, gara-gara beda bacaan kunut, beda metode penentuan awal bulan, kita bisa saling olok dan juga ribut. Saya pernah melihat di medsos, ada yang berkomentar begini, kalau kamu NU pasti doyan hipah. Lalu dibalas, kalau kamu Muhammadiyah gak cinta tradisi. Astagfirullah, ini bukan hal yang bisa kita benarkan ya teman-teman. Fanatik itu apa sih sebenarnya? Fanatik itu adalah kecintaan berlebihan yang membutakan akal dan hati. Sampai-sampai kalau kelompoknya salah tetap dibela, dan kalau kelompok yang lain benar tetap disalahkan. Padahal para ulama justru saling menghormati. Contohnya Imam Syafi'i. Beliau pernah sholat di makam Abu Hanifah. Beliau tidak mengangkat tangannya ketika bertakbir karena menghormati pendapat mazhab Hanafi yang dianut mayoritas di situ. Allahu Akbar, ini pelajaran besar. Karena beliau bukan sekedar ulama besar, tapi juga manusia yang tahu adab dalam perbedaan. Tapi sekarang baru belajar 1-2 kitab, baru ikut 1 kajian, langsung merasa paham, langsung merasa paling benar. Padahal ilmu tanpa adab bisa berubah menjadi kesombongan rohani. Ormas itu wasilah, bukan tujuan. Ormas itu alat dakwah, bukan satu-satunya jalan ke surga. NU dengan pendekatan tradisional, Ahmadiyah dengan tajdidnya, Persis dengan ketegasannya, dan Salafi dengan dalilnya. Semuanya mempunyai niat yang sama, yaitu menegakkan Islam dan membawa kebaikan untuk umat. Tapi kalau umatnya malah saling benci, saling menyindir di media sosial, bahkan memutus silaturahmi, itu berarti kita lebih cinta kelompok daripada cinta umat. Islam tidak mengajarkan begitu. Ingat firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian pada semua tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Fanatisme buta dapat menimbulkan perpecahan, hilangnya ukhuwah, merasa benar sendiri, dan menghina ulama lain. Bahkan bisa sampai pada sikap takfiri, yaitu mudah mengkafirkan saudara seiman. Padahal perbedaan itu wajar. Imam Al-Ghazali pernah berkata, perbedaan pendapat adalah rahmat selama niatnya mencari kebenaran. Dan Rasulullah SAW sendiri juga hidup bersama para sahabat dan tidak selalu sepakat, tetapi tetap saling menghargai dan mencintai karena Allah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama, memperbanyak ilmu. Ilmu itu untuk menerangi. Kalau kita paham dasar mazhab atau ormas lain, kita tak akan gampang untuk menyalahkan. Yang kedua, hormati perbedaan. Kalau saudara mau berbeda cara ibadahnya, pelajari, tanyakan, lalu pahami. Jangan langsung beri label negatif. Yang ketiga, jaga lisan dan jari. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Jangan sampai perbedaan yang kecil bisa merusak ukhuwah yang besar. Yang keempat, ajak dialog, bukan debat kusir. Mari ngobrol, bertukar pikiran, dan mencari titik temu, bukan saling mencari salah. Dan yang terakhir, selalu ingat, Islam itu indah,
luas, dan penuh rahmat. Jangan dikerdilkan hanya karena fanatisme sempit. Sedikit pesan dari kami, beda mazhab bukan alasan untuk bermusuhan. Beda ormas bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Kita satu umat, satu iman, dan satu tujuan, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang adil dalam beragama, bijak dalam berbeda, dan lembut dalam menyampaikan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.